saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu pengembangan organisasi dan birokrasi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan beberapa poin tugas saya, yaitu yang pertama, definisi organisasi. Organisasi menurut Stagner adalah organisasi adalah suatu pada hubungan-hubungan yang mulai mana organisasi orang-orang di bawah mengarahkan manajer dengan tujuan bersama. Yang kedua, organisasi menurut James Demony. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, organisasi menurut Christer Bradner. Organisasi adalah suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Jadi, pengertian organisasi adalah hubungan-hubungan struktural yang perlu untuk menyaturkan berbagai tanggung jawab, sumber-sumber yang perlu, dan juga berbagai data. Selanjutnya yang kedua, pengembangan organisasi. Pada akhir tahun 1960, pengembangan organisasi dilaksanakan dalam organisasi melalui konsultan, tetapi relatif tidak terkenal sebagai teori praktis dan tidak memiliki definisi yang umum di kalangan praktis. Pengembangan organisasi dikenal sebagai bidang kedua ilmu terapan perilaku, difokuskan pada pemahaman dan pengelolaan perubahan organisasi, dan sebagai bidang kajian ilmiah dan pendidikan. Ini adalah identispesialner dan mengacu pada sosiologi, psikologi, dan teori-teori motivasi pembelajaran dan kepribadian. Pengembangan organisasi adalah tubuh pengetahuan dan praktis yang meningkatkan kinerja organisasi dan pengembangan individu. Melihat organisasi sebagai sistem yang dikompleksi dari sistem yang ada dalam sistem yang lebih besar. Masing-masing memiliki atribut dan jabatan kebebasan sendiri. Pengembangan organisasi adalah disiplin profesional dengan fokus memberikan dan meningkatkan kemampuan dalam organisasi untuk menentukan tujuan dan taktis. Proses pengembangan organisasi dimulai ketika dan ada kebutuhan, kesenjangan, atau ketidakpuasan dalam organisasi, baik di tingkat manajer atas atau dalam tubuh. Selanjutnya, tujuan utama dari pengembangan organisasi adalah yang pertama, manajer merubah yang terencana. Yang kedua, meningkatkan motivasi staf dan partisipasi. Yang ketiga, menghapus hambatan yang menghalangi pertumbuhan organisasi. Yang keempat, membangun budaya kerja di mana ada perbaikan terus-menerus. Selanjutnya, ada beberapa keuntungan dari pembangunan organisasi. Membantu organisasi untuk yang pertama, memiliki motivasi, menyediakan produk dan layanan berkualitas, meningkatkan stabilitas, mengurangi biaya, dan membaraskan sumber daya. Yang keempat, mempromosikan inovasi dan fasilitasi. Yang kelima, mencapai kepuasan dan layanan pelanggan. Untuk itu, menggunakan pengembangan organisasi secara efektif akan membantu organisasi menyadari dan mencapai potensi penuh, memungkinkan manfaat maksimal dan kepuasan kepada semua, mengakui kepentingan dan pihak yang terlibat dalam organisasi. Selanjutnya yang ketiga, birokrasi. Yang A, pengertian birokrasi. Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja, dan hakiki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting.
untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer, dan lain-lain. Birokrasi ini dimaksudnya sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisasi pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang-orang. Dalam melaksanakan birokrasi, memiliki produk atau aturan yang bersifat tetap dan rentan yang berupa hakikir kewenangan mengalir dari atas ke bawah. Selanjutnya yang B, fungsi dan peran birokrasi. Yang pertama, fungsi birokrasi. Adapun beberapa fungsi birokrasi yaitu yang pertama, melaksanakan pelayanan publik. Yang kedua, melaksanakan pembangunan yang profesional. Yang ketiga, peranan melaksanakan dan pengawasan kebijakan. Yang keempat, alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian dari kebutuhan atau kekuatan politik dan netral. Selanjutnya yang kedua, peran organisasi. Adapun beberapa peran organisasi, yang pertama yaitu sejalan dengan tujuan pemerintah. Yang kedua, melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintahan dan negara. Yang ketiga, melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional. Yang keempat, menjalankan manajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, dan lain-lainnya. Maka dari itu, adapun beberapa ciri-ciri birokrasi. Yang pertama yaitu jabatan administrasi yang bertanggung jawab atas susunan secara hakiki. Yang kedua, setiap jabatan memiliki wilayah kompetensinya sendiri. Yang keempat, pegawai negeri ditetapkan dan tidak dipilih berdasarkan hasil kualitas teknis yang ditunjukkan melalui ijazah ataupun tugas dan ujian. Yang keempat, pegawai negeri menerima gaji tetap secara pangkat atau kedudukan yang dimilikinya. Selanjutnya yang D, jenis birokrasi. Adapun beberapa jenis birokrasi adalah yang pertama, departemen-departemen di dalam kabinet. Yang kedua, agen-agen federal. Yang keempat, perusahaan-perusahaan federal memiliki federalnya sendiri. Yang keempat, agen-agen pengaturan independen. Yang selanjutnya, yang ke E, karakteristik birokrasi. Yang pertama, kerjasama yang ketat pada peraturan. Yang kedua, tugas yang bersifat khusus. Yang ketiga, kaku dan sederhana. Yang keempat, diselenggarakan secara resmi. Yang kelima, peraturan bersifat hakikir atau dari atas ke bawah. Yang terakhir yaitu yang keempat, fungsi birokrasi. Adapun beberapa fungsi birokrasi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pelaksanaan administrasi. Fungsi utama birokrasi adalah mengimplementasikan atau mengeksekusi undang-undang dan kebijakan negara. Yang pertama, peran pembuatan kebijakan, dalam mana peran ini ada di tengah politik. Yang kedua, peran pelaksanaan kebijakan, dalam mana peran ini ada di tengah birokrasi. Yang kedua, sebagai nasihat kebijakan. Birokrasi menempatkan peran sentral dalam pemberian nasihat kebijakan kepada pemerintah. Ini mengakibatkan birokrasi merupakan lini terdepan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Mereka adalah pelaksanaan. Yang ketiga, sebagai artikulasi kepentingan dalam tindakan keseharian. Mereka birokrasi banyak melakukan kontak kelompok-kelompok
kepentingan di suatu negara. Ini membangkitkan kecenderungan korporasi dalam mana terjadi kekaburan antara kepentingan yang terorganisasi dengan kontak-kontak pemerintah. Yang keempat, stabilitas politik. Birokrasi berperan sebagai stabilitas politik dalam arti fokus kerjasama adalah stabilitas dan konstitusional sistem politik. Peran ini utamanya kentara di negara-negara perkembangan dalam mana pelembagaan politik demokrasi mereka masih kurang baik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.